Hello, hello guys! Aku Eugenia Valery Skandar dari kelas 9A Sekolah Kristen Karunia. Aku di sini akan ngejelasin nih tentang keberagaman di Indonesia dan juga dampak bullying. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru aku. Langsung aja kali kita mulai. Pertama-tama, arti keberagaman itu sendiri adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, keberagaman sendiri berarti memahami bahwa setiap individu itu unik dan mengakui perbedaan individu lainnya. Tentu saja kita tahu bahwa negeri Indonesia kita tercinta ini nih memiliki banyak sekali keberagaman. Mulai dari suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan, sosial budaya, ras, dan masih banyak banget lainnya. 5 contoh yang tadi aku sebutin itu baru satu dari sekian banyaknya keberagaman di Indonesia. Nah guys, keragaman ini juga bisa memicu banyak hal loh, baik itu negatif maupun positif, semuanya ada. Keberagaman sendiri juga punya 3 kategori konflik, yaitu kategori individual, kategori institusional, dan kategori kultural. Yang aku ingin bahas di sini, yang aku pengen tekanin lebih dalam, itu adalah kategori individual yang merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Nah, sedangkan kategori lainnya nih aku nggak bahas, seperti kategori institusional, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga ada kategori kultural yang merupakan tindakan SARA berupa penyebaran mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Nah, apa aja sih yang termasuk kategori individual? Ada tindakan ataupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan, dan menghina identitas diri ataupun golongan. Salah satunya yang terkenal banyak banget terjadi di mana aja adalah bullying. Kalian pasti tahu dong, apalagi pasti sering banget lah dengar kata-kata bullying. Jadi kita sebenarnya udah gak asing ya sama bullying itu apa gitu. Tapi sih aku mau menjelaskan lagi nih. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh suatu kelompok pada satu individu tertentu. Nah, bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Ayo jujur, siapa di antara kalian yang pernah dibully? Atau malah kalian yang ngebully? Kalian jangan kira karena nggak pernah dapat kekerasan berarti nggak dibully guys. Karena bully itu banyak banget jenisnya, bahkan nggak perlu effort untuk ngebully, nggak perlu kekerasan untuk ngebully, nggak perlu tenaga untuk ngebully. Itu udah termasuk bullying sebenarnya, banyak yang termasuk bullying gitu. Nah, tindakan bullying terdiri dari berbagai jenis kayak yang tadi aku udah bilang, dan mulai dari perundungan fisik hingga penindasan emosional. Jadi emosi kita yang main di sini, bukan lagi kekerasan, guys. Jenis-jenis bullying ini aku kutip dari Halodoc. Yang pertama adalah perundungan fisik yang biasanya terlihat dengan jelas dan dapat dirasakan langsung oleh korban, biasanya kekerasan. Nah ini nih yang biasa kita tahu nih, kalau bullying tuh ciri khasnya itu gini loh, yang kekerasan fisik loh, tapi ternyata enggak, masih banyak banget yang lain yang tanpa kekerasan sekalipun, bahkan tanpa mengenai fisik benar-benar enggak ada itu, tapi itu termasuk bully. Nah, selanjutnya adalah perundungan verbal. Nah, yang ini tuh biasanya dengan cara merendahkan, meremehkan, menyakiti korban dengan kata-kata, bahkan sampai ketatapan sinis dan perilaku tidak baik yang ditunjukkan pada korban loh. Nah, kalian nggak nyangka kan kalau tatapan sinis juga bisa jadi jenis bully gitu loh. Makanya aku bilang ini gak cuma kekerasan fisik doang ya guys. Jadi jangan kalian kira kalau kalian gak dapet kekerasan fisik dari orang-orang
ya kalian nggak pernah dibully. Itu salah besar, karena kebanyakan dari kita pasti pernah dibully gitu. Biarpun cuma dikata-katain sama teman, kalau kita sakit hati, ya itu sebenarnya udah termasuk tindakan bullying gitu. Nah, perundungan verbal inilah yang biasanya tidak kita sadari kan, bahwa hal itu termasuk bullying. Jadi kalian tuh harus benar-benar waspada lah guys, karena sebenarnya tuh kita nih kalau ngomong kasar ke teman aja, teman kita sakit hati, kita udah termasuk bullying ke teman kita gitu. Selanjutnya juga ada cyberbullying. Nah, ini juga banyak banget kasusnya yang terkenal, yang tersebar di sosial media. Yang pastinya kita juga udah gak asing lah. Itu perundungan yang terjadi melalui teknologi untuk melecehkan, mengancam, hingga mempermalukan korban dengan upaya penindasan. Nah, tapi aku juga mau membahas lebih lanjut tentang cyberbullying di video setelah ini ya. Jadi stay tune di channel aku ya guys. Nah, selanjutnya juga ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan penindasan yang berulang dan merugikan seseorang secara seksual. Kalian kalau dapat pelecehan seksual, kalian laporin ke orang yang terdekat kalian, orang yang kalian percaya. Karena gini loh guys, kalau misalkan kalian dapat ancaman dari sang pelaku, misalkan mau disebarin fotonya, kalian korban di sini loh. Jadi kayak harusnya kalian yang bakal dibela gitu. Nah, selanjutnya juga ada perundungan emosional. Perundungan emosional terjadi ketika pelaku mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara membuat korban merasa marah, takut, cemas, hingga tidak nyaman. Jadi yang di sini tuh mainnya nih di emosi kita nih guys. Jadi kayak emosi kita tuh bisa dipermainkan oleh pelaku itu. Jadi kita harus jaga emosi kita ya masing-masing. Kita tuh harus bisa ngejaga emosi kita, jaga kesehatan mental kita. Jangan sampai gampang berubah-ubah sama orang yang gak bertanggung jawab gitu loh. Nah, bullying atau perundungan dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental korbannya ya, pasti banget lah. Dampaknya bagi korban itu ada banyak sih guys. Aku mau kasih tahu beberapa sih. Yang pertama adalah memicu masalah mental, gangguan tidur, penurunan prestasi, trust issue, memiliki pikiran balas dendam, dan memicu masalah kesehatan. Dan sebenarnya masih banyak lagi lah. Nah, tak hanya korban tapi ya. Nah, kalau kita tahu sebenarnya nggak hanya korban, tapi bullying juga beresiko menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Nah, kita nggak nyangka kali ya, mungkin kayak kok pelakunya dia yang ngebully, dia juga sih yang bisa dapat dampaknya. Ya bisa, karena bullying itu merugikan banyak orang, makanya jangan bullying guys. Nah, apa aja sih dampak negatifnya bagi pelaku itu? Yang pertama adalah gangguan emosi, beresiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa, dan berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga. Jadi ini dampak negatif bagi pelaku ini juga bisa merugikan banyak orang juga guys akhir-akhirnya gitu. Nah guys, kasus pembulian sendiri juga banyak kita ketahui adanya. Biasanya buat para pelajar pasti paling banyak ya terjadi di sekolah lah ya. Aku juga mau kasih saran dikit aja. Kalau kalian kena bully di sekolah, jangan takut untuk ngelaporin ke guru, karena kalian takut diancam. Laporin ke ortu kalian, bilang mereka yang ngancam, karena pasti kalian yang bakal dibela kalau kayak gitu. Karena kalau kalian diem aja, mereka bisa lebih berani buat ngebully lagi. Jadi buat teman-teman korban bullying, kalian harus tetap semangat untuk menjalani hari. Jangan nyerah, karena kalian benar gitu, kalian yang benar. Jadi kalau bisa kalian lapor atau kalian lawan balik kalau memang kalian kuat gitu. Tapi kalau nggak kuat, mendingan kalian lapor aja ke orang-orang yang kalian bisa percaya gitu, bisa ngebantu kalian. Nah, buat kalian juga para pelaku bully, yuk mulai sekarang sadar bahwa bully orang tuh nggak ada untungnya guys. Yang ada malah nyakitin korban dan bisa berdampak ke diri sendiri juga kayak yang tadi aku udah bilang. Jadi mulai sekarang, yuk kita stop bullying dan buat keragaman itu menjadi indah. Berteman dengan siapa aja, tapi kita juga harus pintar-pintar milih teman. Teman yang baik dari segi sikap dan perilakunya maksudnya. Bukan dari segi fisik aja. Yaudah deh, sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Nah, buat kalian juga para korban, yuk